Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nabi Muhammad SAW adalah sosok manusia yang paling dicintai oleh seluruh umatnya. Namun tidak hanya di kalangan umatnya saja, keluarga dan para sahabatnya pun sangat mencintai beliau. Sebagai sahabat yang hidup sezaman dengan Nabi dan menjalani hari-hari bersama Nabi, tentunya sifat dan karakter seorang sahabat Nabi pun tidaklah jauh berbeda dengan akhlak mulia Nabi itu sendiri. Meneladani sosok para sahabat Nabi pastilah sangat baik karena mereka juga dikenal mempunyai suri tauladan yang baik dan patut dicontoh bagi generasi berikutnya, terutama umat muslim. Sebenarnya masih ada banyak lagi sosok sahabat Nabi yang memiliki kepribadian dan akhlak yang baik yang dapat dijadikan contoh bagi generasi umat muslim di masa kini dan mendatang, supaya turut memberikan dampak positif dan menginspirasi umat manusia di seluruh dunia dalam menjalankan kebaikan. Salah seorang sahabat utama yang pertama memeluk Islam adalah Asad bin Zurarah. Ia seorang Ansar dari kabilah Khazraj. Ia turut serta dalam 2 Bayat Aqobah, sebuah perjanjian bersejarah. Sumpah setiap penduduk Madinah untuk menjemput Rasulullah di Mekah, agar bersedia tinggal bersama mereka di Madinah. Mendakwahkan Islam pada penduduk Mekah bukanlah hal mudah. Meskipun tempat ini juga menawarkan banyak peluang. Karena Mekah adalah Ummul Qura, induk kota-kota, rujukan orang-orang Arab, dan banyak disinggahi peziarah tanah suci. Di awal kedatangan Islam dan tekanan orang-orang Quraisy terhadap pemeluk agama Tauhid ini, datanglah 2 orang dari Yasrib, Madinah, Asad bin Zurarah dan Zakwan bin Abdu Qais. Keduanya datang ke Mekah untuk menemui tokoh Mekah dan Arab, Utbah bin Rabi'ah. Sebelum menemui Utbah di lembah Mekah itu, kabar tentang orang yang mengaku utusan Allah lebih dulu sampai telinga mereka. Kabar ini begitu menyita perhatian dan menggugah penasaran, sehingga mereka mencari Rasulullah dulu sebelum menemui Utbah. 2 musafir ini menemui Rasulullah. Sebuah peluang dakwah, Rasulullah pun tak akan melewatkannya. Beliau tawari keduanya untuk memeluk Islam. Beliau bacakan pada mereka Al-Quran. Keduanya pun memeluk Islam dan tak jadi bertemu dengan Utbah bin Rabi'ah, lalu kembali ke Madinah. 2 orang inilah yang pertama-tama membawa Islam ke Madinah. Ibnu Ishaq mengatakan, tak kala Allah berkehendak untuk meninggikan agamanya, memuliakan nabinya, dan menepati janjinya pada sang nabi, Allah buatkan jalannya. Rasulullah SAW keluar di suatu waktu yang membuatnya berjumpa dengan sejumlah Ansar. Beliau tawarkan dirinya pada kabilah-kabilah Arab. Hal ini beliau lakukan setiap musim haji. Saat sedang berada di Aqobah, beliau bertemu dengan beberapa orang Khazraj yang Allah kehendaki kebaikan. Rasulullah berkata, "Apakah kalian budak Yahudi?" Mereka menjawab, "Iya." "Maukah kalian duduk dulu? Aku akan berbicara pada kalian," kata Rasulullah. Mereka menjawab, "Tentu." Mereka pun duduk. Rasulullah langsung mendakwahi mereka dan menawarkan Islam. Beliau bacakan Al-Quran. Di Madinah, orang-orang Yahudi yang tinggal bersama masyarakat Arab paganis di sana mengatakan, "Sungguh telah dekat diutusnya seorang nabi. Kami akan mengikuti nabi itu. Kami akan memerangi kalian bersamanya, seperti memerangi Ad dan Iram." Saat orang-orang Madinah ini telah menerima dakwah Islam, di antara mereka mengatakan, "Demi Allah, kalian mengetahui dialah seorang nabi yang diceritakan oleh orang-orang Yahudi. Karena itu, jangan sampai mereka mendahului kita dalam kebaikan ini." Mereka pun menerima Islam dan tidak menolaknya. Orang-orang Yasrib ini berkata kepada Nabi Muhammad SAW, "Di kampung kami meninggalkan kaum kami. Tidak ada kaum yang permusuhan dan kejahatan di antara mereka yang lebih parah dari mereka. Kami berharap Allah menyatukan mereka dengan perantara Anda. Sepulangnya dari sini, kami akan mendakwahi mereka dengan agamamu, menawarkan kepada mereka agama ini. Kalau Allah menyatukan mereka dengan dakwahmu ini, maka tak ada seorang pun yang lebih mulia darimu." Kemudian mereka pulang ke negeri mereka. Mereka telah beriman dan membenarkan. Abu Nuaim mengatakan, dia, Asad bin Zurarah, adalah orang pertama yang beriman di kalangan Ansar. Dan dia berasal dari suku Khazraj. Hal ini terlihat tak kala Rasulullah SAW menawarkan Islam pada orang-orang yang datang menemui Utbah. Saat Nabi membacakan pada mereka Al-Quran, mereka semua memeluk Islam. Dan orang pertama menerima Islam dari penduduk Yasrib tersebut adalah Asad bin Zurarah. Asad adalah orang yang menyertai utusan Rasulullah untuk mendakwahi penduduk Madinah, Mus'ab bin Umair.
Diriwayatkan oleh Imam Ahmad dengan sanadnya dari Jabir. Ia berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tinggal di Mekah selama 10 tahun. Beliau mendakwahi orang di rumah-rumah mereka, di Ukas dan Madinah, dan di musim haji di Mina. Beliau berkata, siapa yang mau melindungiku? Siapa yang mau menolongku, sehingga aku bisa menyebarkan risalah dari Robku? Bagi yang mau, untuknya surga. Lalu orang dari Yaman atau dari kabilah Mudar diingatkan, waspadalah dengan seorang pemuda Quraisy. Jangan sampai dia merusakmu. Sehingga orang-orang ini datang ke Mekah dengan menutupi telinga-telinga mereka. Sampai Allah mendatangkan orang-orang dari Yasrib. Kata Jabir, kami melindunginya dan membenarkannya. Salah seorang dari kami menemuinya dan beriman kepadanya. Nabi membacakan Al-Quran untuknya. Lalu mereka kembali ke keluarganya. Mereka pun ikut memeluk Islam, hingga tidak tersisa rumah dari rumah-rumah orang Ansar kecuali terdapat beberapa orang yang beriman. Mulailah tampak dakwah Islam, lalu mereka pun kembali berumrah. Kami, orang-orang Ansar, berkata, sampai kapan kita akan meninggalkan Rasulullah terpojok di bukit-bukit Mekah dalam kondisi mengkhawatirkan? Lalu berangkatlah 70 orang laki-laki dari Madinah untuk menemui beliau di musim haji. Kami berkumpul dengan Nabi di Aqobah. Satu persatu orang datang hingga lengkap semuanya. Kami berkata, Rasulullah, kami ingin membayat Anda. Beliau menjawab, kalian mau membayatku dengan janji untuk mendengar dan taat dalam kondisi semangat maupun lelah, dalam kondisi sulit maupun mudah, dalam amar makruf dan nahi mungkar, berkata di jalan Allah tanpa takut celaan orang-orang mencela, melindungiku apabila aku tinggal bersama kalian. Sebagaimana kalian melindungi istri dan anak-anak kalian, dan balasan untuk kalian adalah surga. Kami pun berdiri dan membayat beliau. Lalu Asad meraih tangan Rasulullah dan memotivasi orang-orang Ansar untuk serius membela Nabi. Dan benar-benar memegang teguh bayat mereka dalam segala kondisi. Menemani Mus'ab bin Umair berdakwah di Madinah. Di awal dakwah Islam di kota Madinah, Rasulullah mengirim duta terbaiknya untuk negeri tersebut. Beliau utus Mus'ab bin Umair. Di sana, Mus'ab ditemani Asad bin Zurarah mengenalkan dan mendakwahkan Islam pada penduduk. Keduanya berjalan memasuki kebun milik Bani Abdul Ashal, lalu duduk-duduk di sana. Di sekeliling mereka ada sejumlah orang yang telah memeluk Islam. Kejadian itu dilihat oleh dua pembesar kabilah Bani Abdul Ashal, Sa'ad bin Mu'az dan Usaid bin Hudair. Sa'ad bin Mu'az berkata pada Usaid bin Hudair, buruk sekali pengawasanmu, pergilah temui dua orang yang memasuki kampung kita untuk mengecoh orang-orang lemah kita. Larang mereka berdua untuk memasuki kampung kita. Seandainya Asad bin Zurarah bukan kerabatku, pasti aku sudah menyelesaikan urusan ini. Asad adalah sepupu Sa'ad, sehingga Sa'ad tidak enak untuk bersikap kaku padanya. Usaid pun segera mengambil tombaknya, kemudian menemui Mus'ab dan Asad. Melihat kedatangan Usaid, Asad berkata kepada Mus'ab, orang ini adalah pimpinan kaumnya. Ia datang menemuimu, jujurlah kepada Allah dalam menghadapinya. Mus'ab menanggapi, kamu diam dan duduk, aku akan bicara dengannya. Tibalah Usaid dengan penuh kemurkaan. Ia berkata, apa yang mendorong kalian datang ke sini? Apakah untuk menipu orang-orang lemah kami? Pergilah kalian, kalau kalian masih sayang dengan diri kalian. Mus'ab menjawab, seandainya engkau mau duduk dan mendengar dulu. Kalau kau rida dengan permasalahan ini, silahkan diterima. Kalau kau memang tidak suka, aku akan sudahi apa yang membuatmu tak suka. Benar juga, jawab Usaid. Lalu Usaid meletakkan tombaknya, dan duduk mendengarkan masalah. Mus'ab pun mulai berbicara tentang Islam padanya, dan membacakannya Al-Quran. Mus'ab dan Asad berkata, demi Allah, kami melihat hidayah Islam di wajahnya. Sebelum dia berbicara menanggapi, Usaid berkata, alangkah bagus dan indahnya ucapan ini. Apa yang kalian lakukan jika hendak masuk agama ini? Keduanya menjawab, mandi dan bersuci. Bersihkan pakaianmu. Kemudian bersaksi dengan persaksian yang tulus. Usaid berdiri lalu mandi dan membersihkan pakaiannya. Ia pun bersyahadat. Setelah itu ia salat 2 rakaat. Usaid berkata, sesungguhnya di belakangku ada seseorang, kalau dia mengikuti kalian, maka seluruh kaumnya tidak akan menyelisihinya. Aku akan datangkan ia pada kalian sekarang. Usaid kembali mengambil tombaknya lalu beranjak menuju Sa'ad yang tengah duduk di perkumpulan kaumnya. Melihat kedatangan Usaid, Sa'ad berkata, aku bersumpah demi Allah, Usaid datang menemui kalian dengan wajah yang berbeda ketika dia pergi tadi. Sesampainya Usaid, Sa'ad berkata,
apa yang telah kau lakukan?" Usaid menjawab, "Aku telah berbicara dengan dua orang tersebut. Demi Allah tidak ada sesuatu yang buruk dari mereka yang perlu kularang." Keduanya mengatakan, "Kami akan lakukan apa yang kau sukai." Usaid berkata, "Sekarang ini Bani Haritsah keluar menemui Asad bin Zurarah untuk membunuhnya. Karena mereka tahu dia itu sepupumu. Mereka ingin mempermalukanmu." Sa'ad pun langsung berdiri dan marah. Ia khawatir keluarganya terancam kejahatan Bani Haritsah. Ia ambil tombak dari tangan Usaid, lalu berkata, "Demi Allah, kau tidak membutuhkannya." Sa'ad pergi menuju Asad. Sesampainya di lokasi, Sa'ad melihat Asad dan Mus'ab dalam kondisi aman dan tenang. Dari situ ia tahu kalau Usaid mengecohnya. Ia paham bahwa Usaid hanya ingin ia mendengarkan keduanya saja. Ia pun menemui keduanya dengan marah-marah. Asad berkata pada Mus'ab, "Demi Allah hai Mus'ab, telah datang menemuimu seorang pemuka kaumnya. Kalau ia mengikutimu, tidak akan terjadi perbedaan pendapat di tengah kaumnya." Mus'ab berkata pada Sa'ad, "Duduklah dulu dan coba dengarkan. Kalau kau rida dengan masalah ini atau engkau suka, kau bisa terima. Tapi kalau kau benci, aku akan hilangkan sesuatu yang tak kau sukai." Sa'ad menanggapi, "Benar." Ia pun meletakkan tombaknya dan duduk. Mus'ab mulai menawarkan Islam ke Sa'ad. Ia bacakan Al-Quran untuknya. Asad dan Mus'ab bergumam, "Demi Allah, kami tahu Islam telah tampak pada wajahnya sebelum ia berbicara dan mengungkapkannya." Lalu Sa'ad berkata, "Apa yang kalian lakukan kalau mau memeluk agama ini?" Keduanya menjawab, "Engkau mandi dan membersihkan pakaianmu. Kemudian bersyahadat dengan syahadat yang tulus. Setelah itu salat 2 rakaat. Wafatnya Asad bin Zurarah. Muhammad bin Ishaq berkata, ia wafat di bulan itu juga setelah hijrahnya Nabi. Abu Umamah Asad bin Zurarah wafat saat Masjid Nabawi dibangun. Ia menderita batuk kering. Semoga Allah merahmati dan meridainya. Al-Waqidi berkata, Asad wafat di awal bulan hijrahnya, Nabi dan para sahabat. Terdapat riwayat Al-Hakim dalam Al-Mustadrak dari jalur Al-Waqidi dari Abu Rijal. Bani Najjar berkata kepada Rasulullah, "Wahai Rasulullah, telah wafat pemimpin kami. Karena itu, jadilah pemimpin untuk kami." Rasulullah menjawab, "Aku adalah pemimpin kalian." Al-Bagawi berkata, Asad adalah orang pertama di kalangan sahabat yang meninggal setelah peristiwa hijrah. Dan ia pula jenazah pertama yang beliau salatkan setelah hijrah. Diriwayatkan oleh Al-Waqidi dari Abdullah bin Bakar bin Hazim, ia berkata, orang pertama yang dimakamkan di Baqi adalah Asad bin Zurarah. Ini adalah pendapat orang-orang Ansar. Sementara orang-orang Muhajirin berpendapat, yang pertama dimakamkan di Baqi adalah Utsman bin Mazun. Terima kasih yang sudah menonton video-video kami, semoga dapat terhibur dan menambah wawasan kalian. Maka dari itu bergabunglah bersama kami, jangan lupa like, komen dan subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.